Merana digilas Jepang, pelatih Bahrain waspadai timnas Indonesia. Marcelino korban amukan Sintayong, Pratama Arhan viral di tengah lapangan. Muak dengan Stadion GBK, supporter Australia singgung kandang sapi. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Merana digilas Jepang, pelatih Bahrain waspadai timnas Indonesia. Usai digilas Jepang, pelatih Bahrain Dragan Talajik turut menyoroti perjuangan timnas Indonesia kontra Australia di matchday kedua, putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebagaimana diketahui pada laga tersebut, Garuda berhasil menahan imbang Australia dengan skor 0-0. Sementara di laga bersamaan Bahrain dipermalukan Jepang dengan skor 5-0 di kandang sendiri. Selepas pertandingan, Talajik meminta maaf karena tidak bisa memberikan kemenangan di kandang. Ia menjelaskan bahwa semua tim yang akan dilawan di putaran ketiga adalah tim tangguh. Pelatih asal Kroasia itu khususnya menyoroti perkembangan timnas Indonesia yang menjadi kuda hitam di grup C. Tidak ada pertandingan mudah di babak kualifikasi terakhir Piala Dunia. Semua tim hebat, belajar, dan berjuang. Lihat Indonesia, kedua pertandingan itu imbang 0-0, ujar Dragan Talajik. Statement dari pelatih Bahrain itu diungkapkan tentu bukan tanpa alasan. Mengingat timnas mereka akan menjamu Indonesia di laga selanjutnya. Ia tidak ingin kembali mempermalukan pendukung di kandang sendiri dan mewaspadai skuad Garuda yang tampil superior di kandang Arab Saudi. Seakan menanggapi hal itu, Ragnar yang menjadi pencetak gol ke gawang Arab juga mengungkapkan targetnya pada laga kontra Bahrain. Ragnar menilai 2 poin di 2 laga awal merupakan hasil yang baik bagi timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Melalui Instagram pribadinya, Ragnar Oratmangun percaya tim Garuda akan meraih hasil lebih baik pada pertandingan selanjutnya. Marcelino korban amukan Sintayong, Pratama Arhan viral di tengah lapangan. Aksi pelatih timnas Indonesia Sintayong menegur keras Marcelino Ferdinand saat bertanding melawan Australia di SUGBK tengah menjadi sorotan. Teguran keras STY kepada Lino itu terjadi di babak kedua, tepatnya di menit ke-63, yakni saat Marcelino kerap gagal mengontrol bola hingga mengakibatkan Indonesia gagal melakukan serangan balik. STY pun akhirnya memanggil Marcelino ke pinggir lapangan. Di depan bench pemain Indonesia, STY memarahi pemain Oxford United itu menggunakan bahasa Korea Selatan yang diterjemahkan oleh Jong Sok Cho. Saat menegur Marcelino, tampak wajah pelatih 53 tahun ini memerah. Dia tampak geram hingga beberapa kali mengeluarkan nada seperti membentak. Kendati demikian, setelah menegur, STY terlihat langsung tersenyum. Kejadian di tengah lapangan yang menarik juga terekam ketika Sintayong memasukkan Arhan sebagai pemain pengganti. Pasalnya dalam tayangan langsung televisi yang menyiarkan laga Indonesia versus Australia, muncul tagline "Luka Gel" yang bertuliskan "Untuk semua jenis luka kecuali luka hati", tepat saat layar menyorot Arhan. Kejadian ini pun sempat membuat netizen heboh dan gagal fokus. Pasalnya tagline itu seperti mengacu pada gosip yang menerpa kehidupan pribadi Arhan belakangan ini. Sontak hal itu mengundang beragam reaksi netizen yang menganggap relate dengan yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Menanggapi viralnya tayangan tersebut, pihak Luka Gel dan Krim 88 memasang iklan menyebut kejadian itu sebenarnya tidak dilakukan dengan sengaja. Bahkan pihaknya membuka kesempatan untuk melakukan kerjasama dengan Arhan setelah viral di laga Indonesia versus Australia. Muak dengan Stadion GBK, supporter Australia singgung kandang sapi. Kegagalan Australia mencuri poin penuh atas timnas Indonesia masih saja mengundang kegeraman supporter tim berjuluk Sokros itu. Salah satunya terkait rumput Stadion Gelora Bung Karno yang kembali menuai kritik.
Sebelum laga itu muncul kekhawatiran dari supporter Garuda bahwa rumput Stadion GBK tidak akan optimal untuk digunakan. Hal ini pun dikarenakan pada laga sebelumnya menghadapi Vietnam, Irak, dan Filipina, kondisi rumput memang tidak terlalu bagus untuk digunakan. Sintayong, Asnawi, hingga Erick Thohir pun pada saat itu secara terbuka mengkritik kondisi rumput yang dirasa kurang begitu baik. Oleh karena itulah muncul opsi bahwa pertandingan melawan Australia akan dipindahkan ke Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Markas Persebaya Surabaya itu dianggap memiliki rumput yang jauh lebih bagus dibandingkan GBK karena sukses menggelar Piala Dunia U17. Namun PSSI memutuskan untuk membatalkan rencana menggunakan Stadion Gelora Bung Tomo dan kembali ke GBK untuk melawan Australia. Dalam hal ini pengelola Stadion GBK pun langsung mengebut perbaikan dan persiapan rumput agar prima. Bahkan Erick Thohir dan Sintayong telah mengecek kondisi terbaru rumput yang digunakan. Sayangnya kondisi rumput GBK tampak belum 100% siap karena lapangan yang seperti tidak rata dan terlihat cukup keras. Terkadang aliran bola pun terhambat hingga menyebabkan pemain kesulitan untuk melakukan operan mendatar yang mulus. Dalam beberapa kali kesempatan terlihat juga rumput yang terangkat ketika para pemain menendang bola. Sontak saja hal tersebut juga menjadi kambing hitam bagi supporter Australia di media sosial. Dalam salah satu tangkapan layar yang dibagikan oleh akun X @noteura, terlihat keluh kesah seorang supporter Australia. Dia bahkan mengungkapkan secara belak-belakan bahwa PSSI harus bekerja keras menyiapkan stadion yang lebih baik karena GBK seperti kandang sapi. Netizen Indonesia pun setuju dengan pernyataan itu karena permasalahan rumput di Stadion GBK tidak pernah selesai.